Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 24 yang berbunyi, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah perkataan menyenangkan lebih manis dari madu. Mari kita coba pertanyakan kepada diri kita, bagaimanakah cara kita di dalam menghadapi topik pembicaraan yang panas dengan kasih yang mendinginkan suasana tegang dan panas. Raja Salomo, si penulis Amsal ini, menyarankan pendekatan yang sama bagi kita semua, bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Dengan demikian, dari hati orang yang bijaksana, keluarlah perkataan yang cermat dan meyakinkan. Mengapa raja yang hebat seperti Salomo ini menggunakan waktunya untuk mengajari cara kita berbicara? Karena kata-kata kita umat manusia ini pada umumnya harus kita sadari begitu berkuasa untuk menghancurkan. Pada masa itu, raja-raja bergantung kepada para kurir pembawa pesan untuk mendapatkan informasi tentang bangsanya, sehingga para kurir yang tenang dan meyakinkan sangatlah dihargai. Mereka akan menggunakan kata-kata yang baik dan bijaksana, tidak melebih-lebihkan atau berkata-kata kasar, apapun kabar yang mereka bawa. Ada banyak sekali kebaikan yang kita petik dari penggunaan kata-kata yang bijaksana dan manis saat menyampaikan pendapat kita melalui perkataan kita. Di dalam kitab Amsal ini, Raja Salomo sendiri menyatakan, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Kita perlu pertanyakan pada diri kita, dengan cara yang bagaimanakah bila kita harus berkomunikasi dengan semua orang pada waktu atau saat yang sedang membahas topik yang sulit dan panas. Adanya suatu perubahan yang terjadi bisa dan dapat dirasakan di dalam cara kita berbicara. Maka, oleh karena itu kita harus sadari bahwa terjadinya suatu perubahan dalam berbicara itu adalah ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk boleh melembutkan lidah kita yang mengucapkan kata-kata lewat mulut kita ini. Oleh karena itulah, maka ingat pula bahwa diri kita ini sebagai umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus mempunyai tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain, baik melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita harus mempergunakan dengan kata-kata atau tindakan atau perbuatan yang nyata. Tentu, kita perlu ragu tentang memenuhi tugas panggilan Tuhan Yesus Kristus. Dalam arti, tidak perlu ragu-ragu lagi ketika kita berada dalam situasi itu, karena kita harus selalu ingat akan firman Tuhan.
sebagaimana yang dituliskan pada 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima ini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini, untuk sekaligus mengingatkan kami bahwa setiap kata-kata yang melalui ucapan bibir maupun dari apa yang kami ungkapkan itu yang sifatnya menyenangkan, sesungguhnya dapat disimbolkan bagaikan lebih manis dari madu. Oleh sebab itu, kami harus senantiasa mau menggunakan kata-kata yang dapat menyenangkan, yang tidak mungkin dapat kami lakukan sendiri, tetapi kami harus mengandalkan sepenuhnya Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, yang memang bagaikan madu yang manis, bahkan lebih manis dari madu itu sendiri bagi hati dan juga pikiran, akal kehidupan kami umat-Mu. Maka sambut apalah harapan kami apabila kami juga akibat melakukan perkataan yang tidak menyenangkan menyebabkan batu sandungan bagi orang lain yang terjadi pada masa dulu, kiranya kami tidak mengulanginya lagi. Kami percaya Tuhan mau dengar harapan dan doa kami ini, pulihkan dan sembuhkan kami dari segala gangguan kuasa yang jahat itu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.